Halo, aku Slow. Selamat datang di Kawaii Studio. Kali ini kita akan bermain dengan Photoshop. Kita akan membuat digital imaging seperti yang kalian lihat di thumbnail. Di sini aku udah siapin bahan-bahannya dan kalian boleh pakai bahan-bahan ini juga. Nah, karena aku lagi nggak semangat untuk menggarap video yang view-nya udah pasti dikit ini, jadi kalian akan dipandu sama text to speech. Jadi, selamat mendengarkan suara robot dan see you. Baiklah, di sini aku pakai Photoshop CS6, kalian boleh pakai Photoshop yang lebih baru dari ini. Pertama, buat kanvas baru. Ukurannya 2000 piksel kali 1500 piksel. Resolusi 72 piksel inch. Klik OK. Langsung aja kita simpan. Pilih Save As ya. Tentukan lokasinya. Ganti namanya. Lalu klik Save. Nah, ini ya file yang barusan kita simpan. Sekarang, keluarkan penggaris di kanvas kalian. Di menu Film, pastikan rulersnya tercentang. Aktifkan Crop Tool. Lalu tarik penggarisnya kayak gini ke tengah kanvas. Dengan begitu kita tahu di mana titik tengah kanvasnya. Selanjutnya, masukkan foto planet bumi. Langsung lepaskan di atas kanvas. Perbesar ukurannya dari sudut sambil tahan tombol Shift dan Alt. Kalau udah tap centang, kita akan menghapus background hitamnya. Aktifkan tools ini. Tahan lama-lama di tools ini. Jangan pilih yang persegi, tapi pilih yang lingkaran. Pastikan yang ini pilpat. Buat lingkaran sambil menahan tombol Alt dan Shift. Karena ini belum pas, jadi kita transform. Tekan Ctrl+T. Tinggal besar dan kecilkan dari sudutnya sambil tekan tombol Shift. Gak perlu terlalu perfect ya. Klik centang. Lalu tekan Ctrl Enter. Tekan F6. Dan isikan angka 1. Duplikat dengan tekan Ctrl+J. Layar bumi yang bawah hapus aja. Kita masukin bahan lain. Taruh di atas layer background. Masukin langit. Perbesar sampai full. Turunkan ke bawah. Kalau mau pas lurus, nuruninnya sambil tekan Shift. Masukin lagi yang lainnya. Ini taruh di paling atas, biar gampang hapus background-nya. Cara menghapusnya sama aja kayak tadi. Kalau bisa, semua layarnya jadikan Smart Object. Klik kanan lalu pilih Convert to Smart Object. Ini biar kalau dikecilkan, lalu dibesarkan lagi, objeknya nggak pecah. Ini contoh kalau nggak dijadikan Smart Object. Setelah ini kalian tinggal masukin semua bahan yang mau kalian pakai. Layarnya bisa di-rename. Double klik di sini. Khusus batu meteor ini, aku nggak langsung lepasin di atas kanvas, tapi ku lepas di sini biar dia jadi kanvas baru. Untuk menghapus background yang ini, layarnya diduplikat dulu, yang bawah sembunyikan, aktifkan Magic Wand. Buat seleksi di backgroundnya. Kalau area seleksinya terlalu luas,
kalian bisa kurangi nilai toleransinya, lalu buat ulang seleksinya. Aktifkan lasso, lalu sambil tahan tombol Alt, kurangi seleksi yang ada di batunya. Oke, ini yang terseleksi adalah background-nya. Tekan Ctrl Shift I biar yang terseleksi adalah batunya. Sekarang tekan Ctrl J. Pindahkan batunya ke kanvas sebelah pakai mouse tool. Nah, objek kelereng ini posisikan pas di tengah kanvas. Buminya taruh di atas. Aku perlu batu satu lagi. Hapus background-nya kayak tadi. Kelereng dan batu ini sembunyikan dulu. Sekarang kita hapus sebagian buminya, aktifkan lasso, buat masking di layer bumi, lalu seleksi bagian yang mau dihapus. Pastikan warna yang belakang hitam. Pastikan juga kita aktif di layer mask-nya. Tekan Ctrl Delete. Pindahkan batunya ke bawah layer bumi dan perbesar sampai ukurannya sesuai dengan bumi. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih Warp. Ini kan ada yang lebih, hapus aja buat masking, lalu hapus pakai eraser. Pastikan warna yang depan putih. Bagian sini masih kurang ngover jadi aku transform lagi. Aktif di bagian ini. Setelah itu barulah ditransform. Kalau udah, klik di sini lagi, lalu hapus bagian yang lebih. Ctrl tambah H untuk munculin garis tengah. Kita munculkan juga layer kelerengnya. Taruh di antara batu dan bumi. Kita mau bikin kelereng ini muncul dari dalam batu. Sesuaikan aja ukurannya, terserah kalian. Aku mau munculin dikit beberapa bagian buminya. Setelah itu, kita hapus beberapa bagian kelerengnya pakai layer masking. Pastikan palet warna yang depan putih. Dihapus kayak gini biar kelerengnya kayak muncul dari dalam batu. Sekarang kita masukin ikan paus ke dalam kelerengnya. Tarik ke Photoshop, tapi jangan lepaskan di kanvasnya, lepaskan di sini. Hapus background-nya ya. Aku nggak pakai Magic Wand, tapi pakai pen tool. Pastikan di atas pilih path. Di sini, aku cuma jelaskan caranya sekilas aja cara membuat garis pathnya. Langsung aja buat titik di sini. Lalu di sini, tambahkan lagi titik di tengahnya.
tahan tombol CTRL sampai pointer mouse-nya berubah, lalu pindahkan titik yang di tengah. Cara kedua, dengan klik sambil ditarik gini, kalian bisa kombinasikan dua cara ini. Di bagian ekor ini, gak jelas bentuknya, jadi aku skip aja. Nanti bagian ekornya gak kelihatan, jadi gak masalah. Nah, kalau titik awal dan titik akhir udah ketemu, tekan CTRL tambah Enter, tekan Shift F6 untuk menambahkan feather. Feathernya satu aja. Pindahkan pose-nya pakai move tool ke kanvas sebelah, tapi kanvas yang lainnya close dulu. Tarik ke sini, lalu lepaskan di sini. Pastikan ini di antara layer bumi dan kelereng, double tap untuk rename. Convert jadi smart object, clipping layernya ke layar kelereng. Arahkan pointer kalian di antara layar kelereng dan pause. Tahan tombol Alt, maka pointernya berubah, lalu klik. Otomatis pause-nya masuk ke dalam kelereng. Tinggal posisikan aja. Aku mau grouping layer yang berhubungan dengan bumi, klik layer batu, tahan tombol Shift, lalu klik layer bumi, lalu tarik ke icon folder, lepaskan ini untuk membuka dan menutup grupnya. Klik kanan, ganti warnanya, jadi lebih mudah dibedakan. Kalau semua bahan udah dimasukin, sekarang kita atur pencahayaan dan warna. Aku mau mulai dari langitnya, klik icon bulat di bawah ini, pilih levels, buat bagian gelapnya makin gelap dan bagian terangnya makin terang. Lalu aku pilih Hue and Saturation untuk bulokin warnanya, dari ungu jadi biru agak hijau. Yang ini untuk nurunin kepekatan warna. Di bagian tepi langit kita kasih vignette biar dramatis, buat layer baru, aktifkan brush. Klik kanan, pilih brush yang pertama. Ukurannya dibuat besar. Aku pakai dua tombol ini untuk besar kecilinnya. Pilih warna hitam. Turunkan opacity brushnya. Usapkan perlahan. Kalau dirasa terlalu tebal, turunin aja opacity layernya. Sekarang asteroid ini, oh ya, kalian aktifkan centang ini. Biar setiap kalian klik pakai move tool, layarnya otomatis kepilih. Pastikan layarnya udah jadi smart object. Klik menu filter. Pilih blur, Gaussian blur. Aku kasih blurnya tipis aja. Terus buat jadi lebih gelap, pakai curve. Biar objek lainnya nggak kena. Clipping layer curve ke dalam layer asteroid. Buat layer baru. Lalu usapkan brush warna hitam. Buat layer baru dan clipping blend ya ganti screen. Warnanya putih. Warnanya kita bikin padu dengan bikin jadi agak biru. Kasih efek color blend. Tuas yang ini. Arahkan ke cian. Jangan lupa di clipping ke layer asteroid. Bisa klik ini atau klik sambil tekan Alt. Geser aja sesuai feeling kalian. Asteroidnya udah selesai.
Selanjutnya silakan kalian atur warna dan pencahayaan planet-planet di sekitar bumi dengan cara yang sama waktu memoles asteroid. Ini daftar efek yang bisa kalian pakai untuk memoles warna dan cahaya. Kalau semua planet udah dipoles, sekarang kita fokus ke bumi. Pertama, aku mau bikin kelerengnya lebih berasa kayak underwater, jadi ku masukin bahan baru dan posisi layernya di bawah layer pose. Ini ya bahannya. Langsung diklipin aja. Kalau kayak gini, bentuk kelerengnya jadi nggak berasa ya. Jadi, kita ubah blending layernya jadi overlay. Opacity layernya turunin sesuka hati kalian. Sekarang kita buat warna pose-nya jadi lebih menyatu dengan warna kelerengnya. Klik kanan di layer pose dan pilih resize layer. Untuk efeknya, cari di menu image. Lalu, pilih adjustment, lalu pilih efek yang mau kalian pakai. Misalnya, levels. Tinggal atur sesuka hati kalian. Kalian bisa kasih efek apapun yang kalian mau. Aku sengaja nggak banyak kasih tahu fungsi efeknya biar kalian coba-coba sendiri. Kuanggap warna pause dan kelerengnya udah sesuai. Sekarang aku mau geser dikit objek lautnya biar lebih nggak tahu deh. Sekarang bikin layer baru di atas layer batunya ini. Clipping layernya, ubah blendingnya jadi overlay. Ganti warnanya jadi biru muda. Setelah itu, usap batunya pakai brush. Atur aja opacity dan ukuran brush sesuka hati kalian. Kita kasih warna biru kayak gini biar kelihatan seolah-olah kelerengnya bercahaya. Buat layer baru dan clipping. Sekarang, kita usapkan batunya pakai warna biru yang lebih muda. Dikit aja ngusapinya. Nah, minimis foldernya. Tarik foldernya ke sini biar terduplikat. Yang atas jadikan smart object. Lalu taruh di bawah grup. Klik tombol Effects. Dan pilih Outer Geo. Warnanya ganti jadi biru. Atur size dan opacity sesuai kebutuhan kalian. Turunkan opacity layernya. Kasih masking. Aktifkan gradient. Di atas, pilih yang hitam putih. Pastikan foreground-nya putih dan background-nya hitam. Tarik gradasinya ke arah diagonal ke bawah kayak gini. Terus ulabi sampai kalian dapatin hasil yang menurut kalian bagus. Kalian double klik di outer glow ini kalau kalian mau mengedit outernya. Di layer bumi ini, buat layer baru dan clipping layernya.
Aku mau usapkan warna hitam tipis-tipis di bagian ini untuk memunculkan kesan gelap. Sebenarnya ini udah selesai, tapi biasanya aku kasih penyesuaian terakhir untuk keseluruhan objek. Jadi di paling atas ku kasih efek, misalnya color blend. Oke, tinggal save aja. Pilih save untuk memperbaharui file PSD yang tadi udah kita buat. Nah, ini ya filenya. Klik file lagi, lalu save as. Pilih format JPEG. Lalu klik save. Nah, ini hasil akhirnya. Kalau kalian cobain tutorial ini, jangan lupa share ke aku di story atau di feed @kawaiistudio.id. Udah gitu aja ya. Bye-bye.